Pada awal cerita diperlihatkan sebuah tempat di perusahaan Nanhu Guguan Xiao Xiang. Wang Tian, Sun Gendut, kalian berdua dipecat, ucap seorang wanita. Bukannya kemarin aku sudah menarik pelanggar banyak. Kenapa kita dipecat? Tanya Sun pada wanita tersebut. Ini sudah persetujuan dari Tuan Xiao. Wang Tian pun melangkah pergi dan berkata, Oke, kita paham. Gendut, ayo pergi. Mari kita pergi ke presiden yang sombong itu. Ya, jangan sampai dia bilang kita menggertak, jawab Sun. Wanita tadi pun berkata, Hei, jangan ke sana. Presiden sedang rapat. Akan tetapi perkataan wanita tersebut tidak didengar oleh mereka berdua dan tetap akan pergi menemui presiden tersebut. Sampainya mereka di depan ruangan rapat, mereka langsung masuk dan Wang Tian berkata, Presiden Xiao, kenapa Anda memecat kami? Beri kami penjelasan. Terlihat anggota rapat tersebut adalah para pelatih bela diri dan mereka langsung memasang wajah kesal pada Wang Tian. Terlihat juga seorang wanita di sana. Ia adalah Xiao Xiang, presiden perusahaan. Berisik, apa tidak lihat? Ini ada pertemuan pelatih bela diri tingkat tinggi. Bukannya kalian berdua sudah dipecat, ucap Presiden Xiao Xiang. Wang Tian pun kembali berkata, Berikan penjelasan. Berikan penjelasan. Kami tidak melanggar peraturan perusahaan. Apalagi jika kami dipecat, mana sisa gaji kami? Sun pun sedikit berkeringat dingin dan mengajak Wang Tian pergi. Presiden Xiao pun menyuruh keamanan mengusir Wang Tian. Lalu salah satu pelatih yang ikut rapat pun berdiri. Ia adalah pelatih judo, Kawano Jiro. Tidak perlu keamanan, biarkan aku yang memberikan pelajaran, ucapnya. Kawanojiro pun memegang tangan Wang Tian dan berniat membantingnya. Sun pun khawatir dengan Wang Tian. Akan tetapi, Presiden Xiao tersenyum dan berkata di hatinya, Itulah akibatnya, membunuh mereka seperti membunuh ayam dan monyet. Karena Kawanojiro merupakan juara judo nasional. Berpindah kembali pada Wang Tian. Yang awalnya ia yang akan dibanting, akan tetapi malah Kawanojiro yang terlempar ke arah Presiden Xiao dan menghantam tembok yang berada di belakang Presiden Xiao. Terlihat Kawanojiro yang sudah tumbang. Presiden pun bertanya-tanya apa yang terjadi karena Wang Tian baru saja mengalahkan Kawanojiro tersebut. Bukankah kau cuma salesman? Apa yang terjadi? Tanya Presiden Xiao pada Wang Tian. Sun pun memuji Wang Tian. Ia bertanya kapan Wang Tian mulai berlatih. Wang Tian pun tersenyum dan berkata, Aku sangat kuat. Sejujurnya, aku sangat marah pada diri sendiri. Lalu Wang Tian berkata di hatinya, Bagaimana aku melemparnya? Apakah hadiah dari sistem broadcast itu nyata? Cerita berpindah pada 2 jam yang lalu di ruang jaringan. Terlihat Wang Tian yang berada di depan monitor. Menyebalkan, lagi-lagi menyerah, membosankan, tidak ada lawan saat aku meretas. Mending live streaming. Baru saja aku mendaftar di platform baru bernama Worldwide Live Broadcast yang kurasa seperti platform biasa. Seperti biasa, mengisi formulir pendaftaran secara acak dan berhasil. Ada kategori kungfu. Baru pertama kali lihat. Coba lihat, mungkin pertunjukan kungfu atau semacamnya. Wang Tian pun langsung mengklik kategori kungfu tersebut. Dan tiba-tiba muncul pemberitahuan di layar monitor yang berisi, Selamat kepada Tuan Wang menjadi raja lokal. Tuan Wang, nama yang baru kudaftarkan. Tapi aku kan baru daftar, kenapa sudah jadi raja? Aneh. Setelah itu muncul kembali sesuatu di layar monitor tersebut. Wang Tian yang melihat itu sedikit kaget dan berkata, Kekayaanku 99,99 koin. Aku kan belum top up.
Apa ini hadiah untuk pemain baru? Di dalam monitor tadi terlihat ada seorang wanita bernama Lei Feng. Dia berkata, "Selamat datang semuanya. Gadis kecil ini bernama Lei Feng. Terima kasih sudah masuk ke live streaming saya." Melihat Lei Feng membuat Wang Tian kagum karena kecantikan dan kesopanannya. "Koin gratis ini kusawarkan untukmu." Lalu muncul pemberitahuan. Tuan Wang mengirim Anda koin sebesar 99,99,99. Lei Feng pun tersenyum bahagia dan berterima kasih pada Wang Tian. Lei Feng pun berkata ia akan melakukan apa saja yang akan Wang Tian katakan sebagai imbalan hadiahnya tersebut. Wang Tian pun menyuruh Lei Feng melakukan pertunjukan yang ia kuasai, dan Lei Feng pun menurutinya. Lei Feng mulai menunjukkan gerakan-gerakan bela diri yang membuat Wang Tian kaget dan kagum. Di chat live streaming tersebut ada yang berkata, "Mungkin sang raja ingin lihat yang lebih heboh. Selanjutnya Tai Chi. Mungkin sang raja ingin belajar juga." Wang Tian pun bergumam, "Yah, sejujurnya aku juga ingin belajar keterampilan itu. Tapi bagaimana aku mengambilnya?" Setelah Lei Feng selesai dengan pertunjukannya, ia berkata, "Itu tadi pertunjukan dari keterampilan Lei Taiji saya. Semoga Tuan Wang menyukainya. Sekali lagi terima kasih, dan ini hadiah untuk Anda. Silahkan ditunggu." Terlihat di pinggir layar monitor ada kotak harta karun. Wang Tian pun mengklik kotak harta karun tersebut. Dan ketika peti harta karun dibuka, isi harta karun tersebut keluar dari layar monitor Wang Tian. "Apa ini?" Bikin kaget saja. "Apa ini proyeksi holografik? Buku ini seperti ada di depanku." Wang Tian pun lalu mencoba menyentuh buku tersebut dan tiba-tiba buku tersebut bercahaya dan menghilang. Kembali pada saat di mana Wang Tian yang baru saja mengalahkan salah satu pelatih bela diri. Ada seorang pelatih bela diri lagi bernama Liu Zihao berkata pada Wang Tian, "Hei bajingan Wang Tian, trik apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan pada Kawanojiro? Ingat sebulan yang lalu, aku menjatuhkanmu ke tanah. Aku tahu kau tidak punya keterampilan bela diri. Kau cari mati." Liu Xiao pun langsung memberikan pukulan ke arah Wang Tian. Akan tetapi belum sampai pukulan tersebut ke arah Wang Tian langsung memukul Liu Xiao dengan telapak tangannya yang membuat Liu Xiao tumbang. Semua orang yang melihat kejadian tersebut pun tercengang. Salah satu dari pelatih tersebut berkata, "Dua kali menjatuhkan lawan bukanlah keberuntungan. Dia memang memiliki keterampilan kungfu. Tapi aku tidak pernah lihat kungfu semacam itu." Wang Tian pun berbalik badan dan beranjak pergi sambil berkata, "Inikah yang disebut sebagai aula bela diri tingkat tinggi? Kelompok sampah." Lalu ia pun mengajak Sun untuk pergi. Ketika mereka berdua akan pergi dari tempat tersebut, Presiden Xiao menyuruh mereka berdua berhenti. "Karena kamu memiliki keterampilan, maka aku tidak akan bertele-tele. Kalian tidak jadi dipecat. Kembalilah, Wang Tian." Wang Tian pun menolak perkataan Presiden Xiao dan mengucapkan selamat tinggal. Presiden Xiao pun kesal dan ia berkata di hatinya, "Sial, tidak boleh melepaskannya karena dia sangat kuat. Akan merepotkan kalau nanti melawannya. Aku harus membuatnya tetap di sini. Aku tahu kamu punya banyak hutang di luar dan kamu tidak ingin kehilangan pekerjaan. Jadi aku tidak memecatmu karena kamu memiliki hubungan dengan Wang Tian. Aku akan menggandakan gajimu. Bagaimana?" Sun pun sedikit kebingungan dan berkata pada Wang Tian, "Wang Tian, bisakah aku..." "Terserah kau saja," jawab Wang Tian. Sun pun berjalan menuju ke arah Presiden Xiao. Sambil berjalan dia berkata, "Presiden, pinjamannya harus dilunasi minggu depan. Aku sedikit tertekan." "Sun Gendut, kamu melakukan hal yang benar." "Wang Tian, lihat apa yang bisa kamu lakukan." "Aku..." Belum selesai Presiden Xiao menyelesaikan ucapannya, Sun meludahi wajah Presiden Xiao. Sun berkata, "Marga Xiao, apa pekerjaanmu ini kau anggap benar? Jangan katakan lagi. Aku Sun Gendut tidak akan menetap di sini.
Ia pun mengajak Wang Tian untuk pergi. Setelah mereka pergi, salah satu pelatih di sana berkata, "Presiden Xiao, Anda baik-baik saja. Apa perlu panggil polisi?" Sambil membersihkan wajahnya, Presiden Xiao berkata, "Lupakan, cepat bangunkan dua sampah di bawah itu." "Wang Tian, aku pastikan kau akan mati di kota ini tanpa pemakaman. Tunggu saja." Lalu cerita pun berpindah di sebuah halte. Terlihat Sun dan Wang Tian yang duduk di sana. Sudah lama aku tidak sebebas ini. Pasti wanita itu meneteskan air liur sekarang. Tapi kita berdua sekarang menganggur, Wang Tian. Wang Tian pun menyodorkan ATM dan berkata, "Di sini ada 5.000 yuan yang kusimpan. Kamu bisa memakainya." "Baik sekali. Lalu bagaimana denganmu?" "Percayalah, aku punya rencana untuk mendapatkan uang. Tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang." Sun pun beranjak pergi. Ia menyuruhnya melupakan saja. Ia akan pulang sambil mencari koneksi tentang pekerjaan. Dengan senyum tipis di wajah Wang Tian, ia berkata, "Platform siaran langsung itu pasti bisa digunakan untuk mencari uang. Sobatku, tunggu saja." Berpindah pada malam hari di sebuah warnet. Wang Tian terlihat sedang memperhatikan layar monitor di depannya. "Akunku masih di level lemah fana, dan ada beberapa channel yang tidak bisa ditonton. Banyak aturan harus dipelajari. Aku menyesal saldo yang diberikan sistem dengan mudahnya aku berikan ke orang lain. Kalau aku tahu itu berguna, aku akan berhati-hati menggunakannya. Coba cek dulu saldoku." Di dalam layar monitor tertulis, "Jumlah saldo Anda 0. Dikarenakan jumlah saldo yang melebihi batas, sistem akan memberikan Anda saldo 2 kali lipat atas pengeluaran setiap harinya. Dan saldo akan dimasukkan hari berikutnya." Melihat itu, Wang Tian pun berkata, "Apa? Jadi besok aku akan mendapatkan jutaan lebih banyak? Apakah ini bug?" Cerita pun berlanjut, memperlihatkan Wang Tian yang sedang berjalan pulang. Ia berpikir bagaimana caranya ia mendapatkan uang. Karena 10.000 koin yang ada di platform tersebut tidak bisa ditukarkan menjadi uang. Ia pun berpikir apakah ia harus memanfaatkan senilai taiji untuk mencari uang. Tak lama kemudian ada sekelompok orang yang menghadang jalan Wang Tian. Itu adalah Liu Xiao dan belasan pelatih tinju. Ini nggak tahu ya kenapa tiba-tiba rambutnya Liu Xiao berubah warna ya. Lanjut. Liu Xiao berkata, "Kau tadi sudah membuatku malu. Jangan pikir kau akan pulang tanpa masalah." Wang Tian hanya tersenyum dan berkata, apa kau ingin merasakan kotoran anjing lagi?" Liu Xiao pun langsung menyuruh orang-orang yang bersamanya menghajar Wang Tian. Mereka pun mulai menerjang ke arah Wang Tian. "Pergilah ke neraka, nak." Jangan jangan." Lalu terlihat Liu Xiao yang ketakutan. Ia berkata, "Wang Tian, kau jangan kesini." Terlihat juga di sana orang-orang yang dibawa Liu Xiao tadi sudah dikalahkan oleh Wang Tian semua. Melihat orang-orangnya telah dikalahkan, Liu Xiao pun lari kabur dari tempat tersebut.